Selanjutnya itu ada latar belakang. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Bank menghadapi berbagai risiko, salah satunya yang paling signifikan adalah risiko yang timbul akibat perubahan suku bunga. Lalu ada pengertian resiko bank. Resiko bank adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional bank. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, resiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menurunkan pendapatan atau modal bank. Setiap kegiatan bank, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkannya, selalu mengandung risiko yang harus dikelola secara hati-hati melalui sistem manajemen risiko perbankan. Lalu ada jenis-jenis resiko bank. Menurut Peraturan OJK Nomor 18 atau POJK 03 atau 2016, terdapat beberapa jenis resiko utama yang dihadapi bank, yaitu yang pertama, resiko kredit. Resiko akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Contohnya, nasabah tidak mampu membayar cicilan pinjaman karena usaha merugi. Yang kedua itu risiko pasar. Risiko akibat perubahan kondisi pasar seperti suku bunga, nilai tukar, atau harga surat berharga. Contohnya, nilai obligasi bank turun karena kenaikan suku bunga pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti penarikan dana nasabah. Contohnya, banyak nasabah menarik tabungan dalam bentuk bersamaan. Proses manajemen risiko perbankan. Yang pertama itu identifikasi, menentukan sifat risiko keuangan, termasuk asal risiko dan mengapa risiko tersebut menimbulkan ancaman bagi bank. Yang kedua, penilaian dan analisis, mengevaluasi seberapa besar kemungkinan suatu risiko akan menjadi ancaman bagi bank dan seberapa serius ancaman tersebut. Hal ini membantu bank memprioritaskan risiko mana yang paling membutuhkan perhatian. Yang ketiga, mitigasi, merancang dan menerapkan kebijakan dan proses bank yang membatasi kemungkinan risiko menjadi ancaman dan meminimalkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh ancaman. Yang keempat, pemantauan, mengumpulkan data tentang pencegahan ancaman dan respon insiden untuk menentukan seberapa baik strategi manajemen risiko bank berjalan. Hal ini juga mencakup riset tren risiko yang muncul untuk menentukan apakah kerangka kerja manajemen risiko bank perlu atau akan perlu diperbarui. Selanjutnya, faktor-faktor risiko bank. Faktor internal dari dalam bank. Faktor internal muncul akibat kelemahan atau kesalahan dalam pengelolaan kegiatan perbankan. Yang pertama itu kualitas manajemen yang rendah. Kurangnya kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan strategi dapat menimbulkan risiko strategi dan operasional. Contoh, manajemen tidak melakukan analisis kelayakan kredit dengan benar sehingga kredit macet. Yang kedua itu lemahnya sistem pengadaian internal. Tidak hanya sistem audit dan pengawasan yang efektif bisa menyebabkan penyimpangan operasional. Contoh, pegawai melakukan fraud atau manipulasi data keuangan tanpa terdeteksi. Yang ketiga, ketidaksesuaian strategi bisnis. Strategi bisnis yang tidak sesuai dan kondisi pasar menimbulkan risiko strategis. Contohnya itu pembukaan cabang baru di wilayah yang tidak potensial sehingga menimbulkan kerugian operasional. Lalu ada faktor eksternal atau lingkungan di luar bank. Faktor eksternal berasal dari kondisi ekonomi, politik, sosial, dan teknologi di luar kendali bank. Yang pertama itu ada kondisi ekonomi makro. Fluktuasi ekonomi nasional maupun global mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban. Contohnya, krisis ekonomi menyebabkan banyak debitur gagal bayar, meningkatkan risiko kredit. Yang kedua itu perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate dapat
memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Contohnya, kenaikan suku bunga membuat biaya dana meningkat, risiko pasar dan risiko likuiditas. Yang ketiga itu fluktuasi nilai tukar atau QRIS. Perubahannya nilai tukar rupiah terdapat mata uang asing menimbulkan risiko pasar, terutama bagi bank yang memiliki aset dalam valuta asing. Contohnya itu pelemahan rupiah meningkat kewajiban dalam dolar AS. Selanjutnya itu ada pengertian suku bunga bank. Apa itu resiko suku bunga? Resiko suku bunga adalah probabilitas penurunan nilai aset akibat fluktuasi suku bunga yang tidak terduga. Resiko suku bunga lebih banyak dikaitkan dengan aset pendapatan tetap atau misalnya obligasi daripada investasi ekuitas. Suku bunga merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga obligasi suku bunga saat ini. Dan harga obligasi menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik, dengan kata lain, ketika suku bunga naik, harga obligasi turun. Jenis-jenis suku bunga. Yang pertama itu suku bunga simpanan atau deposit rate, diberikan kepada nasabah atas simpanan mereka di bank, tabungan atau deposito. Yang kedua itu suku bunga pinjaman atau lending rate, dikenakan kepada nasabah yang meminjam dana dari bank. Yang ketiga itu suku bunga dasar kredit atau SBDK, merupakan tingkat suku bunga minimum yang digunakan bank untuk menentukan bunga pinjaman. Yang keempat itu suku bunga BI rate atau BI7 dari reversion repo rate, suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengarahkan kebijakan moneter nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama itu kebijakan moneter bank sentral. Bank sentral seperti Bank Indonesia memegang peran utama dalam menentukan arah suku bunga melalui instrumen kebijakan moneter, terutama BI rate atau BI7 day, reversion repo rate. Jika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, maka suku bunga simpan dan pinjaman di bank komersial biasanya ikut naik. Sebaliknya, penurunan suku bunga acuan dan menurunkan biaya pinjaman dan mendorong pertumbuhan kredit serta konsumsi. Yang kedua itu tingkat inflasi. Inflasi memiliki hubungan erat dengan suku bunga. Ketika inflasi meningkat, daya beli uang menurun, sehingga bank menaikkan suku bunga untuk menjaga nilai real dari pengembalian investasi. Sebaliknya, saat inflasi rendah, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran uang di pasar keuangan. Suku bunga merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran dana di pasar uang. Jika permintaan dana atau pinjaman lebih besar daripada penawaran dana atau tabungan, suku bunga cenderung naik. Jika penawaran dana lebih tinggi atau banyak masyarakat menabung, maka suku bunga akan turun. Dan selanjutnya itu ada hubungan risiko bank. Terdapat hubungan erat antara risiko bank dan suku bunga. Suku bunga tinggi, maka risiko kredit meningkat. Ketika suku bunga pinjaman naik, beban nasabah juga meningkat sehingga kemungkinan gagal bayar lebih besar. Yang kedua itu ada suku bunga rendah. Jika risiko likuiditas menurun, masyarakat lebih tertarik menyimpan uang di bank sehingga dana pihak ketiga meningkat. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan. Risiko bank dan suku bunga merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam dunia perbankan. Risiko bank muncul dari berbagai aktivitas seperti penyaluran kredit, fluktuasi pasar, serta faktor internal dan eksternal lainnya. Sementara suku bunga menjadi instrumen yang mempengaruhi pendapatan bank, perilaku nasabah, dan kondisi ekonomi secara umum. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.